Allah berikan kita kesehatan, kemudian kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakit. Bagi orang yang sakit, semoga Allah memberikan kesabaran dan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ada 3 hal yang Allah ambil ketika kita sakit. Allah akan ambil 3 hal. Yang pertama, Allah akan ambil senyum kita. Raut wajah kita berubah, kita tidak lagi ceria lagi. Allah akan ambil itu. Kemudian Allah akan ambil nafsu makan kita. Kita tidak senang untuk memberikan asupan gizi pada tubuh kita sendiri, malas makan. Kemudian Allah akan ambil dosa-dosa kita. Jadi ada 3 hal yang Allah ambil ketika kita sakit. Allah ambil senyum kita, kemudian Allah ambil nafsu makan kita, kemudian Allah ambil dosa-dosa kita. Tapi ketika kita sehat, dipulihkan Allah dari kondisi sakit, maka Allah kembalikan 2 dan 1 ditinggalkan. Apa itu? Allah akan kembalikan senyum kita. Kita bisa tersenyum lagi. Kemudian Allah akan kembalikan nafsu makan kita. Kita senang dengan makan, suka makan. Tapi Allah tidak ambil dosa kita. Masya Allah. Ketika kita sakit dan kita disembuhkan oleh Allah. 3 hal yang Allah ambil, 2 hal Allah kembalikan, 1 tidak dikembalikan, yaitu dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu tertimpa min wasobin wala wasobin. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa kelelahan, kemudian sakit, ya, kemudian hamin, kekhawatiran, gundah gulana, wala huznin, dan juga kesedihan, kemudian wala ada, dan siksaan, cobaan. Masya Allah, tidaklah seorang muslim tertimpa kesedihan, kegundahan, kelelahan, seluruhnya yang menimpa seorang muslim. Hatta min syaukati yusikuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu min khotoya, kecuali Allah akan hapus dosa-dosanya. Ini bagi yang sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan hati dan semangat terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita bidawril awali. Di putaran yang pertama, Bapak bisa buka halaman yang keempat ya. Ada yang mau menerjemahkan murojaah kemarin? Sayyiduna Muhammad. Sudah ya, ada ketinggalan banyak katanya Ustaz. Jangan cepat-cepat. Tak kira saya sudah pulang banget. Ternyata masih kecepatan. Ya, saya ulangi sedikit biar murojaah bagi yang ketinggalan agar bisa mencatat. Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna kemarin apa artinya Sayyiduna? Tuan kita, pemimpin kita, Sayyid gitu ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ilan nas kafatan. Wa dia Rasulullah, Rasulnya Allah, ilan nasi kafatan, untuk seluruh manusia. Ilan nas kepada manusia, kafatan seluruhnya. Wa akhirul anbiya, dan akhir-akhirnya para nabi. Akhir-akhirnya maksudnya para nabi yang paling akhir. Wa imamur rusul, dan pemimpin para rasul.
Ja'a bidinil Islam, datang dengan agama Islam, alladzi la yaqbalullah, yang tidaklah Allah menerima, la yaqbalu, tidaklah menerima Allahu Allah, yaumal qiyamati, yauma, hari al-qiyamati, hari kiamat, pada hari kiamat, dinan, suatu agama, ghairahu, selain Islam, wa huwa min nasli sadati Quraisyin, dan dialah Rasulullah min nasli, min dari nasli, itu kemarin apa artinya nasli? Keturunan. Masya Allah, Pak Rahman nyatat berarti min nasli, dari keturunan sadati Quraisy, sadat pemuka, tokoh-tokoh itu, sadati Quraisyin, pemuka-pemuka Quraisy, asrafi qabilatin, semulia-mulianya kabilah, atau diartikan yang lain kabilah yang paling mulia, nah, boleh gitu ya, di Makkatal Mukarramah, di Mekah al Mukarramah. Wayatasilu, ittasola, yatasilu itu bersambung Pak, artinya apa sing bersambung? Bersambung nasabe. Makanya biasanya Yai Ghafur ki ngartekno ngene iki. Wayatasilu lan sambung nasabu, apa nasabe. Dari no apa iku engko dadi fa'il berarti. Wayatasilu, dan bersambung nasabuhu, nasabnya Nabi. Bi Ismail, terhadap Nabi Ismail, bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, semoga Allah memberikan kesejahteraan atas keduanya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada nasabuhu, nasabnya, wa wafatu, dan wafatnya, walidihi, ayahnya Nabi. Pentingnya kita mempelajari tentang nasab. Jadi jamaah, jadi ketika kita mengetahui nasab kita, maka kita akan mendapati semangat terbaru dari kakek-kakek kita atau orang tua kita yang telah mendahului kita. Misalkan seorang kakek kita atau bapak kita dulunya ini seorang tukang gitu ya. Anaknya ora iso gawe layangan, nek nyenggaki ya kepenak. Nak bapakmu biyen tukang awakmu gawe layangane ora iso. Nah, ini akan menimbulkan semangat baru terhadap anak tersebut karena mengetahui dulu nasabnya kakeknya ini seorang tukang. Ngoten. Nah, pentingnya mengetahui tentang nasab agar mengetahui kelebihan gen yang ada di dalam dirinya. Waliduhu, siapa ayahnya Nabi SAW? Abdullah. Ayahnya Nabi Abdullah. Jadi ada waliduhu, ada waladun. Kalau waladun itu anak ditambahi dawa, walidun itu dadine ayah. Ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Jadi ini adalah nasabnya Nabi SAW, memiliki seorang ayah namanya Abdullah bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, ya, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luhay, bin Fikhr, nanti itu. Ya, ada bin Malik, bin Nadar, kemudian bin Kinanah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah. Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail itu Kinanah. Dari Kinanah itu saking keturunannya Nabi Ismail. Kinanah nanti akan menurunkan yang bernama suku yang terkuat di Arab, yaitu suku Quraisy. Wa min Kinanah Quraisy, dan dari Kinanah Allah memilih Quraisy. Lah Quraisy itu sinten? Quraisy niku nami asline Fikhr. Ada yang mengatakan Nador. Ini nama
daripada Quraisy. Nah, artosipun Quraisy niku artine iwak hiu. Nggih, Quraisy niku aslinipun artine iku ikan hiu. Kenapa? Karena dulu dikatakan di kitab-kitab sejarah yang lain bahwasanya fikr atau nadar ini pernah menombak hiu di laut. Kemudian hiu besar ini dibawa pulang ke Mekah. Nah, maka julukan itu melekat pada fikr tadi. Karena dia mungkin Mekah kan jauh, Pak, saking laut kan jauh. Terus tiba-tiba pulang membawa ikan hiu. Itu tadi wong kondang. Akhirnya tersiar kabar itu. Fikr apa nombak ikan hiu, fikr dan ini hiu dari fikr hiu diceluk hiu. Kan ngoten to tiyang ngeten. Ya. Quraisy itu suku yang dinisbatkan kepada fikr. Nah, fikr niku keturunan saking Kinanah, Kinanah keturunan saking Ismail. Jadi dados nami. Lah, artinipun Quraisy niku ikan hiu. Ikan hiu. Nggih. Ini artine. Nah, itu ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya waktu itu fikr atau nadar, karena ada dua pendapat. Kalau Quraisy itu dinisbatkan kepada fikr atau nadar. Sedangkan nadar ini anaknya Kinanah. Jadi pendapat ini juga dua-duanya kuat. Namun artinya Quraisy itu adalah ikan hiu karena dulu fikr pernah menombak ikan hiu di laut. Kemudian dibawa ke Mekah. Karena Mekah itu jauh daripada laut, akhirnya merasa takjub, heran, viral bahwasanya fikr menombak ikan hiu. Ada yang berpendapat karena Quraisy itu adalah sekelompok suku yang sangat kuat seperti hiu, yang ditakuti semua suku di Arab. Ikan hiu nggak ada yang berani, Pak. Kalau sudah gerombol satu ini nggak ada yang berani. Maka dikatakan Quraisy. Jadi kakeknya Nabi Muhammad SAW yang ke-11. Oke, itu fikr. Apa tak terus sampai Nabi Adam kok jarinya ini Adi Hidayat ya. Tapi ora hafal sebenarnya. Jadi fikr. Ini nama lain daripada Quraisy. Nama asli daripada Quraisy. Kemudian min Quraisy Hasim. Dan Allah memilih dari Quraisy Hasim. Hasim ini nama aslinya adalah Amr. Nama asli daripada Hashim adalah Amr. Kenapa? Karena Hasim adalah pemimpin Mekah waktu itu yang menangani Siqoyah dan Rifadah. Apa itu Siqoyah dan Rifadah? Jadi ketika musim haji datang, itu Hashim itu suka memberi minum jamaah haji dengan air zam-zam. Pokoknya bagian sing ngurusi konsumsi, bagian konsumsi, ini Pak Khairil mana bagian konsumsi? Itu adalah Hashim. Itu menyediakan apa? Minuman Siqoyah, itu bahasanya itu Siqoyah. Warifadoh. Rifadoh itu makanan sarit dari gandum yang ditumbuk lembut. Jadi Hasim itu isim fa'il yang artinya orang yang meremukkan, wong sing ngremukno. Iku Hasim. Karena suka meremukkan gandum, roti itu dibuat sarit, makanan khas dari Mekah waktu itu. Itu Hashim. Dan Hasimlah orang yang pertama kali mengadakan safar rihlah 2 kali dalam 1 tahun. Rihlatas syita iwas soif. Perjalanan musim dingin, syita itu musim dingin, orang-orang Quraisy menuju ke Syam. Syam itu 4 negara: Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Dulu itu namanya Syam. Oke. Terus pecah dados 4 negara: Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Nah, ketika itu Hasim mengadakan perjalanan. Ketika musim dingin,
maka Quraisy akan berdagang ke negeri Syam. Kemudian rihlatasita iwas syaif, ketika musim panas, syaif itu musim panas, maka Quraisy atau Hasim ketika itu akan mengadakan perjalanan ke Yaman. Nah, terus ngeten gambaripun. Niki Mekah, nggih, ibarat Mekah. Ten mriki Madinah. Ngalor nggih, nek kula lan panjenengan ten Madinah salate berarti ngadep pundi? Ngidul. Ngidul. Terus ngidul, boten ngulon. Lek Indonesia kan mriki to. Gambare ngene mbek Jawa sampe terus ngadepe mriki mojok saiki ngulon. Iki Madinah. Madinah. Nah, ketika Madinah ngalor malih, nah niki negeri Syam. Sing sakniki terpecah dari 4 negara. Syam. Ketika musim dingin, maka Hashim ya ini berangkat ke Syam musim dingin. Ketika musim panas, ngidul Pak. Ten pundi? Niki Yaman. Nggih, ten Yaman niki. Syam. Nggih. Ten mriki di musim napa? Musim panas. Sampai diabadikan oleh Allah liila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas shaif. Itu adalah perjalanan Quraisy atau yang dipelopori oleh Hasim ke dua benua, dua negara, Syam sama Yaman. Ini Hasim. Suatu ketika Hasim ini berdagang ke Syam. Berdagang ke Syam, namun mampir Madinah. Disinilah Hasim menikah dengan seorang wanita Madinah bernama Salma. Menikah dengan wanita Madinah yang bernama Salma. Ketika menikah dengan Salma, tinggal sejenak di Madinah, hamillah Salma. Kemudian Hasim melanjutkan perdagangannya ke Syam. Qadarullah di Syam, Hasim ini wafat. Wafatnya di negeri Syam. Hasim wafatnya di negeri Syam. Wafat di negeri Syam. Ini Hasim. Namun meninggalkan seorang anak yang di dalam kandungan dengan ibu Salma. Hasim memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama siapa? Al-Muthalib. Ini saudaranya Pak, Al-Muthalib ini punya saudara yang namanya Al-Muthalib. Kemudian Al-Muthalib mendengar bahwasanya Hasim pernah menikah di Madinah, lalu memiliki seorang anak, dan anak ini diberi nama oleh Salma dengan Syaibah. Namanya siapa? Laki-laki. Syaibah. Anaknya Salma yang dari Hasim tadi namanya siapa? Syaibah. Akhirnya Al-Muthalib menuju ke Madinah untuk menjemput Syaibah. Ketika mau dijemput, lalu diajak ke Mekah, kembali ke mana? Ke Mekah. Maka Salma melarang Al-Muthalib untuk membawa Syaibah. Akhirnya Al-Muthalib mengatakan nanti anakmu akan menggantikan posisi ayahnya dulu Hashim di Mekah. Dia akan menjadi pemimpin Mekah nanti. Maka Salma mengizinkan Syaibah dibawa ke mana? Ke Mekah. Akhirnya dibawalah Al-Muthalib Salma menuju mana? Syaibah dibawa Syaibah dibawa siapa? Al-Muthalib ke Mekah. Orang-orang Mekah
biasanya mengetahui bahwasanya Al-Muthalib setiap dari Madinah membawa budak. Membawa apa? Budak. Selalu membawa budak yang diboncengkan di belakang untanya. Itu kebiasaan dari Al-Muthalib. Budak dalam bahasa Arab namanya abdun. Abdun. Dan orang-orang ketika melihat Al-Muthalib membonceng Syaibah di belakang untanya, maka orang-orang Mekah mengatakan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu artinya budake Muthalib. Maka Al-Muthalib marah, wahai innahu ibnu akhi. Celaka kalian, sesungguhnya dia adalah anak saudaraku. Jadi Abdul Muthalib itu adalah Syaibah. Anaknya atau saudaranya? Ini anaknya Hashim. Al-Muthalib saudara laki-laki Hashim. Jadi Abdul Muthalib ini adalah keponakannya Al-Muthalib. Ya pamane, Pak D. Ngoten nggih. Jadi Abdul Muthalib itu adalah ponakan dari Al-Muthalib. Dikatakan Abdul Muthalib karena kebiasaan orang Mekah melihat Al-Muthalib setiap dari Madinah itu membawa budak. Maka orang-orang Mekah mengatakan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Akhirnya Al-Muthalib marah. Wahai innahu ibnu akhi. Celaka kamu. Sesungguhnya dia adalah anak saudaraku. Nah, itulah nama dari masuk. Al-Muthalib ini adalah saudaranya Hashim. Jadi kita tahu nama asli daripada Hashim, namanya siapa tadi Hashim? Ayo. Amr, nama asli dari Quraisy? Fihr atau Nadar. Kemudian nama asli dari Abdul Muthalib? Syaibah. Karena julukan itu biasanya melekat, sing luwih terkenal julukane. Lah aku lho nggadhahi kanca jenenge Penceng, lha dijeluk Penceng sampai gede lho. Iku sapa? Lah aku lho nggadah kanca ket awet cilik diceluk Grandong, Pak. Lah sampai mak kula tanglet iku jenenge sapa le, Mak? Nak kok celuk Grandong sampai gede ndek anak diceluk Grandong. Subhanallah. Karena itu julukan yang melekat pada dirinya. Subhanallah. Ini nama ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, kemudian punya ayah namanya Abdul Muthalib, punya kakek namanya Hashim. Ada pertanyaan? Ya. Dada sama itu nasibnya gimana? Dalam? Dada sama itu nasibnya gimana? Atau Belum tahu, kayaknya ada yang nikahi lagi, Pak. Wallahu ta'ala alam, belum terdeteksi ya. Saya baca-baca itu selanjutnya kehidupan Salma bagaimana, kurang tahu. Wallahu alam, belum melihat jejak Salma. Seperti itu. Ya, jadi Rasulullah pun ada keturunan dari wanita Madinah, dari keturunan Ansor. Tapi karena laki-laki itu orang Arab dinisbahkan kepada ayahnya, kebanyakan dinisbahkan kepada ayahnya, maka tetap Nabi itu suku Quraisy. Karena keturunan memang Quraisy dan Bani Hashim. Kemudian Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib ini adalah seorang laki-laki yang tampan rupawan. Abdul Muthalib ini tampan rupawan. Abdul Muthalib. Beliau menjadi pemimpin Mekah ketika itu. Memang menggantikan posisi ayahnya dan melanjutkan posisi penanggung jawab siqayah dan ribadah, yaitu pemberian konsumsi makan dan minum untuk jamaah haji ketika itu. Dan haji jahiliyah, Pak. Bersiul-siul, haji jahiliyah. Jadi peninggalan ibadah yang masih dilestarikan oleh
bangsa Arab atau Quraisy ketika itu haji jahiliyah. Ya, hajinya siul-siul, ada yang haji uryanan. Di kitab uryanan itu telanjang. Karena khawatir bajunya ini haram. Maka dia tidak mau pakai baju ketika tawaf. Maka dikatakan haji jahiliyah. Seperti itu. Karena sampingnya ini ada ratusan berhala di zaman jahiliyah waktu itu. Ada zamannya Nabi Ibrahim kan syariat haji. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dan itu sudah ada syariat haji bagi nabi terdahulu. Syariatnya beliau dan dilestarikan oleh orang-orang Quraisy, tapi karena jahiliyah sesat mereka tidak mendapatkan apapun karena dalam kesesatan. Sedikit tentang Abdul Muthalib, saya lanjutkan bahwasanya Abdul Muthalib adalah lelaki yang tampan rupawan, dikagumi oleh orang-orang Arab ketika itu. Suatu ketika Abdul Muthalib ini bermimpi. Dalam mimpinya 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Idfirit tiba, galilah yang baik wahai Abdul Muthalib. Besoknya lagi dimimpiin seperti itu lagi, galilah yang baik wahai Abdul Muthalib. Galilah yang baik. Maka sampai 3 hari, apa penasaran, apa yang dimaksud mimpi galilah yang baik, galilah yang baik. Maka Abdul Muthalib berinisiatif untuk menggali sebuah galian di samping Ka'bah, daerah Ka'bah, ya tak? Di situ ada apa? Sofa Marwah, daerah sekitar itu. Ternyata nek kula lan panjenengan umroh kan wonten sebenarnya kan air Zam-Zam niku wonten sumber asline, Pak. Nggih, wonten sumber asline. Jadi keran-keran sing niku cuma apa niku? Apa iku? Kelanjutannya mawon. Tapi sing asli sing utama niku nggih mboten ditampilno dibuka umum. Nggih, dijogo. Terus Abdul Muthalib niku gali. Ternyata menemukan sumber air Zam-Zam. Loh, bukannya sumber air Zam-Zam sudah ditemukan dahulu. Ternyata saat peristiwa peperangan di Mekah itu sampai tertimbun karena bekas perperangan. Perang luar biasa. Mekah itu perang terus. Dengan sebab yang kecil perang. Subhanallah. Ini Mekah. Waktu itu zaman jahiliyah, maka Islam mempersatukan mereka. Akhirnya digalilah Abdul Muthalib, muncullah sumber air Zam-Zam. Maka orang-orang Mekah, ya Abdul Muthalib, bagi buat kita juga dong. Kita juga mau untuk mengurusi air Zam-Zam. Tidak bisa. Karena air Zam-Zam yang saya menemukan, maka air Zam-Zam ini saya yang menjadi penanggung jawab. Maka orang-orang suku-suku yang ada di Mekah waktu itu tidak terima. Akhirnya rapat. Kita bermusyawarah saja, wahai Abdul Muthalib, karena ini di Mekah maka kita semua juga berhak untuk mengurusi Zam-Zam. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencari orang yang bijaksana. Dicarilah dukun. Zaman kita orang pintar itu dukun, bahasanya gitu. Orang yang bijaksana, yang tahu ramalan dan lain sebagainya, wong pintar. Akhirnya berangkat menuju ke arah Syam. Tatkala berangkat menuju arah Syam, perbekalan orang-orang Quraisy ini habis. Perbekalan minumnya habis. Maka ketika itu Allah turunkan hujan di rombongannya Abdul Muthalib dan tidak menurunkan hujan di rombongan yang lain. Maka ketika itu rombongan yang mengatakan, sungguh Allah telah memilih urusan ini untuk Abdul Muthalib. Akhirnya enggak jadi. Sudah dengan tanda ini maka Zam-Zam sepenuhnya diurus oleh Abdul Muthalib. Pulang. Ini Abdul Muthalib, peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua ada peristiwa besar 3 ya. Saya sebutkan 2 saja dulu. Yaitu mau menyembelih anaknya. Abdul Muthalib bernadar, kalau saya punya 10 anak laki-laki akan saya sembelih 1. Maka qadarullah Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Maka dia ingin menunaikan nadarnya. Maka anaknya dikumpulkan lalu ditulis namanya semuanya. Akhirnya diundi, Pak. Setelah diundi maka dikopiok. Piok keluar keluntik nama Abdullah.
Dan Abdullah adalah anak sing paling disayangi, sing paling ganteng dewi. Subhanallah. Maka ketika itu dia sebagai seorang pemuka Quraisy harus menepati janjinya, nadarnya. Maka dia sudah menyiapkan pisau yang sangat tajam, maka akan menyembelih siapa? Abdullah. Tiba-tiba orang-orang Quraisy menghentikan Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, sekiranya engkau lanjutkan tradisi ini maka akan diikuti oleh orang-orang setelahmu. Bahwasanya setiap ada orang yang memiliki 10 anak laki-laki akan disembelih 1. Ini bahayanya. Ini ada sebuah kebid'ahan di zaman jahiliyah waktu itu. Maka Abdul Muthalib mengatakan, saya sudah nadar, lalu bagaimana solusinya? Kita cari orang pintar lagi. Berangkat ke orang pintar lagi, minta solusi. Akhirnya diberikan solusi. Wahai Abdul Muthalib, seperti ini saja. Nama Abdullah kau cantumkan, kemudian tambah 10 nama unta. Lalu kamu kopiok, kalau keluar nama unta, maka kamu sembelih 10 ekor unta. Akhirnya dituruti. Akhirnya Abdul Muthalib menulis nama anaknya Abdullah dengan 10 ekor unta. Di kopiok ternyata keluar namanya Abdullah. Masya Allah. Terus keluar nama Abdullah. Kalau begitu tambah lagi jadi 20 Abdul Muthalib. Ditambah 20 nama, lawan 1 nama Abdullah. Di kopiok mana keluar nama Abdullah. Subhanallah. Tambah sampai 30 nama lawan 1. Ternyata yang masih keluar nama siapa? Abdullah. 50 yang keluar nama Abdullah. Sampai 100 unta lawan 1 nama. Akhirnya di kopiok keluarlah nama unta. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta. Dan inilah diat bagi orang yang telah membunuh. Kalau keluarganya minta dia denda, harus memberikan 100 ekor unta. Itu dia denda. Ya. Akhirnya Abdul Muthalib mengeksekusi 100 ekor unta. Maka Rasulullah mengatakan, ana ibnu Dzabihain. Aku adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Siapa itu? Yang pertama Nabi Ismail. Yang kedua adalah Abdullah. Ini adalah ayah-ayah Nabi yang nanti yang dulu pernah akan disembelih oleh ayahnya. Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan Abdullah akan disembelih oleh Abdul Muthalib. Ya, sedikit ya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Kemudian Abdullah wafat. Di sini dikatakan, saya lanjutkan ini dulu yang di samping, lanjut ke halaman 5, Pak. Halaman 5. Wa ummuhu, dan ibunya. Siapa ibunya Nabi SAW? Namanya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah itu wa ummuhu Aminah itu salah cetak, ini dicoret yang jenengan. Ya itu wa ummuhu Aminah itu. Nah itu dicoret aja. Itu salah. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Fatajtami'u, dan bertemu. Tajtami ijtama, ayajtami'u itu bertemu. Pertemuan ijtima artinya. Fatajtami'u, dan bertemu. Ummuhu, ibunya, ma'a walidihi, bersama ayahnya. Fi jaddihi al-khamis, di kakeknya yang kelima. Fi jaddi, jadun itu kakek. Jaddihi kakeknya. Di kakeknya al-khamis yang kelima. Wa huwa Kilab, dan kakek yang nomor 5 itu adalah Kilab. Nabi kan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya. Kemudian ibundanya Aminah bintu Wahab bintu Abdi Manaf bintu Zuhrah bin Kilab, ya. Kakeknya yang kelima
yang bernama Kilab. Walaqad tuwfiya walidu dan telah tuwfiya wafat waliduhu ayahnya, wahwa dan sedangkan dia nabi. Nanti itu Pak, dalam bahasa wa itu banyak sekali dalam bahasa Arab. Ada wawu atof, wawu ma'iyah, ada wawu khal, ada wawu qasam, sumpah. Artinya wa nih. Nah, ini wawu wahwa dan sedangkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam fi batni, ya, di dalam perut ummihi, ibundanya, wa umruhu dan umurnya ayahnya. Ini kembali ke ayahnya. Wa umruhu dan umur ayahnya Nabi samania asrota sanah, samania asrota 18 sanah tahun, 18 tahun. Wadufina dan dikuburkan bil Madinah, di Madinah. Walam yatruk dan tidaklah yatruk meninggalkan, taroka yatruku meninggalkan, dan tidaklah meninggalkan lahu bagi Nabi, untuk Nabi, lahu untuk Nabi, syai'an sesuatu apapun, minal mali dari harta. Ada pertanyaan? Terjemahan yang ketinggalan? Ya, ini adalah nasab ayah dan ibundanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat tambahan tadi bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan dari Kinanah, dan Kinanah melahirkan Quraisy, dan Quraisy melahirkan Hasim. Sedangkan Quraisy ini nama lainnya adalah Fihr, kemudian Hasim nama aslinya adalah Amr, kemudian Al-Muthalib, Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah, ya. Dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikuburkan di Madinah karena ketika itu juga mau safar untuk berdagang ke Syam. Sedangkan Hasim kakeknya itu wafat di mana? Di Syam, di Syamnya. Kemudian ayahnya Nabi wafatnya di Madinah. Dan ketika wafat usianya Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baru 18 tahun, usia muda. Dan Nabi masih dalam kandungan. Subhanallah, ya. Kemudian ketika wafat Abdullah walam yatruk lahu syai'an minal mal. Tidaklah Abdullah meninggalkan sesuatu apapun minal mali daripada harta. Tidak meninggalkan harta yang banyak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana? Yang Al-Khulasa ya? Ya. Sayyiduna Muhammad wa Rasulullah ilan nasi ajmain ja'a bidinil Islam wa huwa Arabiyun, ya dari orang Arab, Quraisyun, Quraisy Adnani, dari Adnan. Dari Adnan ini keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail memiliki banyak anak. Kemudian dari keturunannya Nabi Ismail itu ada seorang anak yang memiliki anak bernama Adnan. Maka Adnani ini terkenal dengan Arab apa? Bukan Baidah. Baidah itu kaum Samud ya. Musta'ribah. Ya. Dari keturunan Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Yang diarabkan. Nabi Ismail kan buatan Arab toh, Pak. Nabi Ismail buatan keturunan Arab. Ya. Dia ini keturunan Nabi Ibrahim, dan ibundanya Nabi Ismail Hajar dari mana? Asli mana? Asli Mesir. Karena Nabi Ismail hijrah ke Arab, kemudian nikah dengan kabilah Arab namanya kabilah Jurhum, maka dikatakan Arab Musta'ribah. Arab yang diarabkan gitu ya. Nanti ada Arab Ba'idah, Arab asli zaman kuno, yaitu kaum Samud dan kaum Ad. Awake gede-gede mahat gunung niku. Niku Arab Ba'idah. Nah, ini Adnani termasuk awal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam.
Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Sudah? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.